الفضيلة خطوة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا يا الله إلى روحي الإمام حجة الإسلام أبو حميد محمد بن محمد الغزالي وسمى إلى روحي أوليائك صاحب الولاية في كبيبة بصير الصغير الحبيب حميد بن أحمد الصغاب وصورهم وبروئهم ووليدنا ووليدهم بأن لا يتكسرهم برحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمته سيئول إلى الفاتحة بنية القبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin madinatil ulum wa ala babiha. Allahumma faqihna fid din wa alimna takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna takwil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu serta anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari di kesempatan yang penuh berkah ini kembali kita sama-sama mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kembali dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah Allah sehingga kembali kita di malam yang pertama daripada bulan Safar 1443 Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita beberapa nikmat. Salah satunya ialah nikmat umur, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan serta nikmat kekuatan. Sehingga kembali dengan kudrat dan iradat Allah serta dengan berkat nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembali kita pada saat ini diberikan satu nikmat yang begitu besar, yang tidak semua hamba Allah umat Rasulullah yang bisa mendapatkan nikmat yang seperti kita rasakan saat ini, yaitu nikmat yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kembali kepada kita semua sehingga kita dapat berhadir di majlis salawat, bahkan di majlis ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan dengan berkat kehadiran kita di majlis salawat, di majlis ilmu ini, mudah-mudahan ini menyebabkan Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita semua dari dunia ini sampai ke alam akhirat. Dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita, wabil khusus dosa kedua orang tua kita, dosa seluruh guru-guru kita, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seumur hidup. Dan mudah-mudahan hajat kita dan hajat mereka, wabil khusus hajat sahibul bait sekeluarga, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan keimanan kita selalu diistiqamahkan oleh Allah dalam menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan keimanan kita ini akan selalu dijaga, dipelihara dan ditetapkan oleh Allah sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan di saat sakaratul maut nanti, mudah-mudahan Allah menolongi kita, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menyebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kita berharap mudah-mudahan nanti di saat kita meninggalkan dunia ini, mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah,
selamat dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita duduk di majelis salawat, di majelis ilmu, mudah-mudahan kelak kita di negeri akhirat kembali akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya beserta kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah dan tercurahkan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali baitih. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di dunia ini maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kembali kita mengambil berkah membaca kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Huzatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad atau karangan Imam Ghazali rahimahullahu taala, halaman 103. Wa qala al-musannifu rahimahullahu taala fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-12, adab-adab menjadi imam dan adab-adab menjadi makmum. Adab-adab sembahyang berjamaah. Pertama, sebaiknya bagi seseorang imam itu bahwa ia meringankan sembahyangnya. Dalam hal ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah sembahyang di belakang seseorang yang lebih ringkas sembahyangnya tetapi lebih sempurna selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya salah satu syarat atau adab kita menjadi seorang imam itu yang pertama kita harus meringkaskan sembahyang. Artinya jangan memperlama. Artinya jika seandainya mampu itu supaya mencapatkan itu sembahyang agar makmum di belakang kita itu mereka itu selalu senang untuk mengikuti kita. Jangan jasidin mantang-mantang banyak ayat yang panjang nang hafal lalu ayat nang panjang jasidin. Maghrib Yasin surahnya. Ya lah tak. Ini isoknya kosong. Jadi sesuaikan, artinya lihat keadaan, kondisi dan situasi kita. Nah, yang kedua, adab kita menjadi imam, janganlah imam memulakan takbiratul ihram sebelum muadzin selesai daripada iqamat dan sebelum shaf itu dibetulkan. Jadi jangan dulu imam bertakbir sebelum dua syarat ini selesai. Yang pertama, selesaikan dulu iqamat, dan yang kedua, lihat dulu shaf yang pertama di belakang kita itu apakah sudah sempurna. Nah, jadi inilah salah satu adab kita menjadi imam. Yang ketiga, imam hendaklah mengangkatkan suaranya dengan takbir, dan makmum pula jangan mengangkat suaranya kecuali sekedar untuk mendengarkannya kepada dirinya sendiri. Ada imam sunat jasidin suaranya dikeraskan supaya makmum mendengar. Tetapi kalau makmum itu cukup supaya diri sendiri yang mendengar. Jangan terlalu keras suaranya jasidin, itu adabnya. Yang keempat, imam hendaklah berniat menjadi imam supaya ia mendapatkan pahala berjamaah. Jikalau imam tidak berniat menjadi imam dan makmum di belakangnya berniat mengikut imam, maka sah sembahyang sekalian makmum dan mereka mendapatkan pahala berjamaah, dan sah juga sembahyang imam tetapi ia tidak mendapatkan pahala berjamaah. Artinya lafadz usalinya dibuat usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Tapi walaupun misalnya usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar, imam sahaja sembahyangnya, makmum di belakang sah sembahyangnya, cuma sayang imamnya kada dapat pahala 27, makmum dapat 27. Nah, sebaliknya begitu pula bagi makmum,
apabila makmum berniat mengikut imam maka mereka mendapatkan pahala 27, tetapi apabila tidak berniat mengikut imam sah saja sembahyangnya tetapi pahalanya tidak melengkapi seperti yang demikian itu. Jadi nyaman kita tahu juga ya Allah, artinya nyaman kita berilmu. Makanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu kata Rasulullah dari buayan sampai ke alam kubur. Artinya menuntut ilmu ini tidak ada lulusnya, tidak ada tamatnya. Lain dengan kita pendidikan dunia, ya paling tinggi S3 lah, ada lagi yang paling tinggi S-lilin ya. Jadi nyaman tahu ya. Nah, muninya kada tahu masalah tata tertib kita menjadi imam, insya Allah apabila kita ditagur atau diperingati oleh makmum insya Allah marah. Ada kan cerita si Jagau nih jadi imam, pahamlah Jagau pemberani. Nah jadi orang Banjar tuh Jagau. Nah jadi orang Jagau nih jadi imam, Bahyang jadi imam. Takbirnya tuh kayak Imam Sudais juga, kayak Imam Makkah, Imam Madinah tuh. Ayat Fatihahnya kayak itu juga bacaannya. Nah cuma di sujud yang terakhir dia mengeluarkan air, mengeluarkan angin. Pas sujud terakhir imam nang Jagau tadi bakantut, put dia bakantut. Nah lalu setelah itu duduk tahiyat akhir dan baca tahiyat, kemudian salam ke kanan dan salam ke kiri. Nah lalu makmum yang di belakang imam nang Jagau tadi menegur, mam sembahyang pian batal. Bongolnya ikam aja, haninya Jagau bang. Iya lo tuh ditagur juga ikam salah sembahyangnya kada sah, sembahyangnya batal. Ikam nih jahatnya memadahkan aku batal, di mana buktinya aja. Jadi jenang makmum tadi pian mama di sujud terakhir tadi bakantut. Jadi je imam nang Jagau tadi aku kada mendengar. Ujar imam ke makmum kaya pian mendengar, bukit lawan kepala pian jauh jaraknya. Sedangkan kepala aku dengan bukit pian dekat, parak. Nah, jelas dia makmum aku mendengar bunyi kantut pian jauh pada bukit pian. Nah ujar nang imam nang Jagau tadi, ikam ini beraninya mengatakan aku sembahyang kada sah, di mana buktinya? Ikam cuma sekadar mendengar aku bakantut, tapi buktinya mana? Sahnya jatuhnya hukum itu, sahnya ijab kabul seorang laki-laki dan perempuan itu dengan ada dua saksi. Jadi ujar makmum tadi mun pian hendak saksi, ulun ada dua saksi ulun. Mana aja Jagau tadi saksinya? Nang pertama ujar makmum tadi ulun mendengar telinga ulun pian bakantut, pertama saksinya. Nang kedua pang dia nang imam nang Jagau tadi mana saksinya? Hidung ulun mencium baunya. Nah jadi pas sudah syaratnya lengkap sudah, jadi je imam nang Jagau tadi pian lalu mengalah nang sedikit nang itu batal jual deh aja. Anjakan lagi awal-awal tadi ya letak. Jadi nyaman kita berilmu juga. Makanya hendaklah kita di saat kita saat ini bagi kita memperdalam ilmu agama agar kita jangan sampai tersesat urusan dunia, insya Allah kita selamat. Tapi kalau tersesat masalah ibadah, insya Allah merugikan kita sendiri nanti di negeri akhirat. Nang kalima kata Imam Ghazali, adab imam hendaklah merendahkan suaranya ketika membaca doa iftitah, seperti halnya orang yang sembahyang sendirian. Artinya mbah Allahu Akbar lalu membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillah, artinya merendahkan suaranya. Dan hendaklah imam meninggikan suaranya ketika membaca suratul Fatihah dan surah yang setelahnya pada sembahyang subuh dan 2 rakaat yang permulaan daripada sembahyang maghrib dan isya. Artinya 2 rakaat sembahyang maghrib dan 2 rakaat sembahyang isya itu kita diangkat suara kita, dinyaringi baca Fatihahnya supaya makmum itu mendengar bacaan kita. Nah lalu kita latih bagaimana caranya kita supaya jadi imam tuh jangan gurugi. Lalu mencari waktunya dulu di zuhur dulu.
Jadi mun hendak belajar jadi imam sembahyang zuhur dulu, jangan bedadasan sembahyang nang maghrib. Nggih hafalan ayat pada tapi fasih lagi bacaan. Ya Allah tuh. Nah kalau sembahyang zuhur imba kita Allahu Akbar, baca Fatihahnya pelan sampai selesai. Tapi kalau maghrib itu baca Fatihahnya diangkat suaranya, baca surah diangkat suaranya. Hafalan kada tapi ingatan kuat lagi. Nah lalu di situ busiah kita membaca ayat surah Qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas maliki yaumiddin. Nah, busiah nang di belakang kada tahu juga. Nah, artinya jangan hafalan tuh harus betul-betul. Makanya supaya hafalan kita kuat, itu kata pengarang kitab Simtud Dorar Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, beliau memberikan ijazah kepada murid-murid beliau agar supaya kita ingatan kita kuat, hafalan kita jangan hilang, maka Jasidin hendaklah kita membaca surah Al-A'la. Tahulah surah Al-A'la, surah Sabihis. Nah jadi tangan kita andak di kepala, baca Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu ghusya'an ahwa sanuqri'uka fala tansa. Nah di situ ulangi 7 kali. Sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka ila fala tansa 7 kali, lalu lanjutkan surah tadi sampai suhufi Ibrahim wa Musa. Insyaallah sekali kita melihat itu bacaan, kemudian kita masukkan ke dalam hati kita, naik akan ke otak kita, insyaallah kada pacangan hilang lagi hafalan kita. Coba buktikan ha. Imbah pulang nih nanti kita baca, hendak telapak tangan di kepala, baca surah itu, sana ukanya ulangi 7 kali. Habis itu suhuf Ibrahim Musa, itu tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Mbah itu berpajam mata, ingatakan langsung hafal tuh Bismillah tadi kam. Bismillah nah sudah hafal ya tuh. Nah itu amalannya ya, supaya kita kuat ingatan dan supaya kata Rasulullah kita jangan sampai nanti usia kita bertambah tua nanti itu kadang-kadang bisa kita penyakit yang sangat mengkhawatirkan kita, itu adalah sakit penyakit stroke. Nah supaya kita jangan penyakit stroke atau lumpuh lah jaka bahasa Banjarnya. Nah jadi pegang kepala kita, baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, pegang telinga kanan, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kemudian pegang kaki atas telapak kaki kanan, baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah tidak akan terkena penyakit stroke. Nah itu amalannya. Apabila guru mengamalkannya, tasarah di mana ada waktu. Hendak tidur pegang kepala dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu pegang telinga kanan, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Habis itu pegang telapak kaki depan kanan, dengan tangan telapak kanan baca subhanallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah tidak akan dikarenakan oleh Allah penyakit stroke. Cuma demikian walaupun kita amalannya itu, tapi tetap ikhtiarnya kita jaga. Lalu setelah kita melayat orang mati, terutama bagi orang-orang yang ikut ke pemakaman, itu setelah kita pulang daripada pemakaman itu mayit, hendaklah kita bersegera mandi dengan lafaz niat sahajaku mandi setelah mengantar jenazah, sunat karena Allah Ta'ala. Siram seluruh tubuh kita seperti mandi wajib. Nah lalu setelah kita selesai mandi, keramas, lalu kita baca ayat kursi satu kali. Insyaallah itu sebagai ikhtiar, kada mau karena penyakit stroke juga ya. Nah itu amalannya. Nah lalu kata Rasulullah, supaya kita selalu dalam keadaan kondisi sehat, maka Jasidin di setiap kita hendak mulai mandi,
jangan dulu kita mencuci telapak tangan, jangan dulu kita mencuci muka kita, tapi ya Nabi, terlebih dulu awal-awal yang kita siram adalah telapak kaki kita. Lebih-lebih waktu bangun pagi, hendak sholat subuh tuh, mandi kah kada mandi kah, nang penting habis ikam bangun daripada tidur, duduk sebentar menghadap kiblat, baca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kemudian ucapkan di lidah alhamdulillahirabbil alamin, aku dijadikan umat Nabi Muhammad. Yang kedua alhamdulillahirabbil alamin, aku dipanjangkan Allah taala umur. Yang ketiga alhamdulillahirabbil alamin, aku disihatkan Allah taala batang tubuhku jasmani dan rohani. Yang keempat alhamdulillahirabbil alamin, aku sudah disiapkan oleh Allah taala untuk makan pada besok hari. Nah, hanya kita berdiri, jalan menuju kamar mandi, setelah itu kita buka keran, lalu yang pertama kali kita siram itu adalah telapak kaki kita dua-duanya, baru kita cuci tangan, baru cuci muka. Insyaallah penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita itu akan dihilangkan oleh Allah. Ini pas kita menyiram kaki, itu penyakit itu naik ke atas sehingga keluar daripada salah-salah kepala kita tumbuh rambut. Itu cara amalan supaya sehat ya, supaya kita selalu dalam keadaan sehat. Kalau kita sudah lengkap ikhtiar usahanya dan doa dan amaliyahnya, kalau Allah Ta'ala masih menimpakan sakit kepada kita, itu namanya takdir sudah. Itu namanya sudah takdir. Lalu jangan disalahkan Allah. Ya Allah, berarti Allah memberikan sesuatu ujian kepada kita, itu adalah nikmat namanya. Makanya kita sekali-kali jangan suudzon dengan Allah, harus berbaik sangka kepada Allah. Coba sedikit kita cerita di zaman Nabiullah Daud alaihissalam. Ada seorang perempuan ditinggalkan meninggal dunia oleh suaminya, punya anak 3. Nah, lalu pekerjaan ini perempuan hanyalah dia menjahit kain itu. Nah, lalu kain dijahit itu setelah selesai dijahit, lalu dibawa ke pasar dijual, lalu dibelikan makanan. Lalu pada suatu hari perempuan yang janda yang punya 3 anak tadi, kebetulan hari itu di depan rumahnya dia menyulam itu kain dengan benang. Tiba-tiba datang seorang pembeli dan menanyakan, berapa wahai sang perempuan kain yang engkau jahit itu harganya? Ujar si perempuan tadi, insya Allah kalau sudah selesai ini nanti ku hargai 100 dirham. Jadi jangan si pembeli tadi, aku sudah membelinya ya, kalau sudah selesai jangan lagi dikasih sama yang lain, aku sudah menampahinya, jaga bahasa Banjar. Inggih. Akhirnya pulanglah yang mau membeli kain tadi, perempuan yang sedang menjahit kain tadi, asik menjahit kain. Tiba-tiba al-insanu mudabbir wallahu yuqaddir. Manusia cuma pandai berencana, tapi Allah Ta'ala yang mentakdirkan dan yang menentukannya. Tiba-tiba datanglah satu ekor burung, terbang langsung turun di samping itu perempuan, langsung mengait dengan kakinya kain yang di tangan si perempuan yang sedang menjahit tadi, lalu dibawanya lari. Maka perempuan tadi mengejar, nang namanya burung naik ke atas, perempuan tidak punya hala, kada kau ngejarnya. Akhirnya lari, kada tahu mana membawanya. Akhirnya sang perempuan tadi sedih, nangis, lalu mendatangi kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Sampai ke rumah Nabi Daud, kata sang perempuan tadi, wahai Nabiullah Daud, kenapa maka Allah Ta'ala Tuhanmu itu zalim kepada hambanya? Kenapa, kata Nabiullah Daud, wahai seorang perempuan, kamu tiba-tiba datang dan mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu zalim kepadamu? Istighfar kata Nabiullah Daud alaihissalam, kenapa aku tidak mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu zalim? Kata sang perempuan tadi, di saat aku menjahit kain,
dan akan kujual harganya 100 dirham untuk kubelikan makanan untuk makan diriku dan anakku 3 orang. Maka tiba-tiba burung mengambilnya. Kada jalim lah Allah Ta'ala, ujar perempuan. Ujar Nabiullah Daud, tidak jalim. Sesuatu musibah asal kita sabar, insya Allah itu diberikan oleh Allah Ta'ala hikmahnya lebih baik daripada itu. Maka di saat perempuan tadi mengadukan kepada Nabiullah Daud tentang hal ehwal tersebut tadi, maka tiba-tiba datanglah 10 orang laki-laki dan menanyakan di mana rumah Nabiullah Daud alaihissalam. Ternyata yang ditanyakan itu adalah Nabiullah Daud. Lalu dijawab oleh Nabiullah Daud, aku ialah Nabi Daud alaihissalam. Apa kata Nabi Daud? Kalian datang kepadaku. Kata 10 orang laki-laki tadi, wahai Nabiullah Daud, ini nah terimakan uang 1000 dirham. Ujar Nabiullah Daud alaihissalam, aku bisa menerima uang kalian, tapi aku harus tahu kenapa alasannya. Jadi kalian mau memberikan uang 1000 dirham kepadaku. Ujar nang mewakili 10 orang laki-laki tadi, wahai Nabiullah Daud, kami waktu di tengah laut, di saat itu perahu kami tiba-tiba berlubang sehingga masuklah air ke perahu kami, dan kami saat itu sangat khawatir kalau seandainya itu lubang tidak bisa kami sumbat, maka kami tenggelam di tengah laut dan kami meninggal dunia. Lalu di saat itu kami bernajah kepada Nabiullah Daud, jika seandainya ada Allah Ta'ala mengirimkan pertolongan kepada kami sehingga kami selamat sampai ke tepian, maka kami bernajah satu orangnya akan bersedekah 100 dirham kepada fakir dan miskin, kepada anak yatim dan janda. Lalu di saat kami semuanya berkata yang seperti demikian tadi, maka tiba-tiba kata sang laki-laki tadi, datang 1 ekor burung. Datang burung lalu menjatuhkan kain yang masih ada benangnya, belum selesai dijahit. Lalu kata si laki-laki tadi, kami ambillah itu kain tadi, kami sumbatlah lubang perahu kami tadi sehingga kami selamat sampai ke tepian. Nah, inilah niat kami. Kalau kami mengasihi kepada fakir dan miskin, kami kada tahu di mana letak rumahnya. Jadi kami percaya kepada engkau wahai Nabiullah Daud, engkau yang membagikannya ini harta uang yang 100.000 dirham tadi. Ujar Nabiullah Daud langsung memandang kepada perempuan yang janda tadi, wahai sang perempuan, nah inilah rahasia Allah. Kenapa jadi Allah Ta'ala mengambil kain yang engkau jahit yang berharga 100 dirham? Itu Allah ingin menolong 10 hambanya yang dalam kesukaran, dan dengan berkat dia menolong 10 orang tadi, maka Allah memberikan rezeki kepada kamu lebih daripada itu. Maka kata Nabiullah Daud alaihissalam, ambillah uang 1000 dirham ini untuk kamu. Nah itulah rahasia Allah. Makanya kita jangan sekali-kali kita suudzon dengan Allah. Apapun yang kita terima itu semua adalah rahasia Allah. Yang penting apabila kita dapat nikmat, kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Apabila kita dapat bala musibah, kita hendaklah menghadapinya itu dengan kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu sangat dekat dengan hambanya yang bersifat sabar. Mudah-mudahan dengan mendengar cerita tadi, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang betul-betul bersyukur atas nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersabar atas ujian yang Allah timpakan kepada kita, sehingga kita betul-betul mendapatkan ridhanya Allah baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang keenam, adab menjadi imam dan makmum insyaallah setengah bulan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat dan keinginan kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan mengasihi anak-anak yang saleh dan saleha, dan mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah sehingga kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di majelis salawat, di majelis ilmu ini, mudah-mudahan kita di negeri akhirat akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya beserta kekasih kita Nabi besar
أرسلك محمد صلى الله عليه وسلم بغير حساب آمين يا رب العالمين وما نوايا من نوايا صالحة يا رب حققها بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين سألنا يا ربي صحة القلب والجسد وعافية الأبدان في أهله والولاد وطول حياة مع كمال الاستقامة وأبزا من الهم والكبر والرياء والعجب والسمع والحسد والغيبة اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة والإخلاص وثبتنا يا الله من اعتقاد أهل السنة والجماعة وحسن الخاتمة اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحمهم رحمة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استر عيوب معلمين عنا ولا تجهب بركتهم عنا يا الله اللهم بارك لنا في أولادنا ولذريتنا ولا تضرهم بكل طاعتك وارزقنا برهم اللهم اجعلنا من البر برسولك ومن البر برسولك ومن البر لولوالدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا يا الله للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ampun maaf taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.